Grace. Di pertemuan kali ini kita mengambil tema tersebut karena kita tahu bahwa perkembangan teknologi terutama untuk komunikasi ini sangat pesat, maka mau tidak mau kita harus mempersiapkan diri dari sekarang. Nah, untuk mahasiswa ini nanti biar tahu gambarannya juga ya yang akan terjadi di society kita ya, society 5.0 ini bagaimana kalau selama ini kita bawa gadget, kita mengoperasikan dari mana-mana, nah suatu saat kita akan hanya memakai kacamata dan kita bisa mengoperasikan apapun itu. Nah, kita nanti akan bisa melihat itu apa yang akan disampaikan oleh Pak Mansur. Nanti saya mohon kawan-kawan bisa aktif bertanya ya, meskipun tidak terlihat di Zoom, tapi nanti ya siapa bisa disampaikan, difasilitasi oleh Bu Silvi. Apalagi? Nah, untuk konsorsium Bapak Ibu, ini karena bulan Agustus, sesuai dengan data yang ada di kegiatan KPI ini, konsorsium tinggal 2 kali. Kalau ini sudah dilaksanakan berarti tinggal 1 kali untuk tahun ini. Kemudian untuk tahun yang akan datang diagendakan ada 10 kali konsorsium. Kami berencana untuk melaksanakan real selama 10 kali, sehingga kalau dilaksanakan 10 kali ini akan ada konsorsium rutin hampir tiap bulan begitu, bulanan, sehingga intensitas ketemu antara pihak FDKI, KPI ataupun dosen dan juga HMPS ini lebih intens, sehingga masukan atau evaluasi dari panjenengan semuanya sangat kami harapkan. Karena mohon maaf ini Kaprodi yang terpilih ini secara background kan tidak KPI ya, tidak KPI betul, karena saya pendidikan bahasa Inggris, maka tentunya butuh support banyak dari Pak Mansur dan juga Bapak Ibu sekalian yang memang concern di KPI. Saya mencoba memfasilitasi atau bagaimana melakukan menjalankan manajemen yang ada di KPI ini sehingga ke arah yang lebih baik begitu. Saya rasa cukup untuk awalan pada kesempatan kali ini. Nanti kita bisa lanjut setelah konsorsium selesai, kita bahas tuntas, duduk bersama, rembuk bersama bagaimana baiknya KPI ini ke depannya. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kaprodi atas sambutan yang diberikan. Nah, kita masuk ke acara inti. Nah, acara inti nanti akan dipimpin oleh Bapak Mansur Hidayat, paparan dari Bapak Mansur Hidayat MA yang merupakan Sekretaris Prodi KPI ya. Dan tema pada siang hari ini adalah Society 5.0 and Islamic Communication. Nah, sedikit pengantar ya Pak Mansur. Apa sih Society 5.0 atau masyarakat 5.0 itu? Jadi society dalam bahasa Indonesia ini diartikan sebagai masyarakat ya. Dalam KBBI, masyarakat ini merupakan sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh sebuah kebudayaan yang mereka anggap sama. Nah, Society 5.0 dianggap sebagai sebuah konsep teknologi masyarakat yang berpusat pada manusia dan berkolaborasi dengan teknologi untuk menyelesaikan masalah sosial dan terintegrasi pada ruang dunia maya dan dunia nyata. Nah, era masyarakat 5.0 ini dikenal juga dengan masyarakat yang super cerdas atau disingkat MSC. Tadi saya sempat baca seperti itu Pak Mansur. Masyarakat super cerdas atau dalam bahasa Inggrisnya itu super smart society yang diperkenalkan oleh Jepang pada tahun 2019. Nah, dalam konsorsium siang hari ini nanti akan dibahas apa sih Society 5.0, kemudian hubungannya dengan komunikasi Islam. Selain itu pun akan dibahas perihal tantangan dan peluang ke depannya bagi anak-anak KPI khususnya, serta bagaimana anak KPI akan survive dengan berbagai tantangan tersebut. Saya persilahkan sepenuhnya kepada Bapak Mansur Hidayat MA untuk memberikan paparannya. Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sudah terdengar ya? Oke. Terima kasih atas kesempatannya Ibu Sri Pinugraha ini, dan tadi disampaikan juga oleh Ibu Dekan dan juga Ibu Suciati dan teman-teman dosen dan mahasiswa sekalian. Terima kasih telah hadir pada kesempatan kali ini. Soalnya begini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan semuanya atas kesempatannya ya. Ini langsung saya sambung saja ya, karena tadi telah dibuka, giliran saya menyambung saja. Oke, apakah slide-nya sudah terlihat teman-teman semuanya? Sudah, Pak. Oke, terima kasih teman-teman semuanya, masih tetap menyimak ya. Kalau nanti di tengah diskusi kali ini atau penyampaian presentasi ada kurangnya, nanti diingatkan aja, misalkan tidak terdengar atau apa, monggo langsung diingatkan. Teman-teman yang saya hormati, untuk ketika kita membahas tadi, benar yang dikatakan oleh Ibu Dekan kita dan juga Ibu narasumber dan Ibu Kaprodi tadi terkait dengan masyarakat 5.0 dan komunikasi Islam. Kita ingin membincangkan terkait dengan ini, tapi lebih pada nanti mengulas bagaimana masyarakat 5.0 itu bagaimana kita harus mensikapinya. Nah, tantangan ke depannya terutama untuk prodi kita, program studi komunikasi dan penyiaran Islam itu nanti peluang tantangannya bagaimana? Coba nanti kita ini ya ulas bersama. Oke, kalau teman-teman lihat di layar ya, layar kaca ini ada Society 1.0. Jadi ini masyarakat berburu. Jadi orang ya kita gambarkan ini zaman purba gitulah. Orang cari makan itu dengan berburu. Nah itu masyarakat 1.0. Kemudian zamannya berkembang, kemudian ada masyarakat agraris gitu ya. Kira-kira ada bercocok tanam, bertani, sudah agak sedikit lebih modern lah daripada masyarakat 1.0. Kemudian perkembangan selanjutnya ini masuk ke masyarakat 3.0, yakni masyarakat industri, bahwa tidak hanya bertani, kemudian di masyarakat ini juga ada pabrik-pabrik dibangun, dan juga ada masyarakat yang bekerja di pabrik dan sebagainya ya. Terkait dengan itu ya turunannya banyak sekali. Kemudian maju lagi, kita sebetulnya lebih banyak di Society 4.0. Ini masyarakat informasi. Siapa yang bisa mengelola informasi dengan baik, dia yang akan menjadi pemenang di zaman ini. Nah, itu di masyarakat 4.0. Dan saat ini kita sebetulnya sudah transisi ya, tidak sepenuhnya di 4 secara full, tapi kita sudah mulai transisi ke realisasi daripada masyarakat 5.0. Kalau gagasan pertama sebetulnya tadi dikatakan oleh Bu Moderator, itu diawali dari gagasan dari Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe. Beliau sudah kemarin wafat karena dalam insiden ditembak gitu ya. Dalam sudah wafat Perdana Menteri Jepang waktu itu, yang mempresentasikan ini bahwa masyarakat 5.0 ini sebetulnya ada teknologi, namun kita bisa mengupayakan teknologi itu untuk bergerak secara harmonis. Jadi tidak hanya kita dalam kendali teknologi, pada poin intinya seperti itu. Nah, ini pertama pengantar, jadi ini setidaknya nanti ada 1 sampai 7 ya. Ini tidak membahas full, tapi saya ingin menguraikannya secara gambarannya saja, karena akan sangat amat banyak sekali yang perlu dibahas ketika kita membahas mengenai ini. Yang pertama, perkembangan dari artificial intelligence.
Nah, artificial intelligence atau AI itu seperti apa? Kecerdasan buatan ya. Kalau kita saat ini itu dibilang cerdas, oh si anu cerdas. Biasanya kan dia berpikirnya encer gitu ya, otaknya pinter gitu. Nah, kecerdasan buatan ini adalah apa? Ketika masuk ke komputer, nah komputer itu meniru daripada kinerja otak manusia, maka terciptalah kecerdasan buatan atau disebutnya AI ini. Ini berkaitan dengan kognitif ya, kayak manusia bermain catur dengan robot, itu kan, dan lain sebagainya. Atau AI itu juga bisa bekerja seperti ini ya, tapi ini ucapan kemarin pas waktu pelatihan Ansor kemarin sempat viral juga, apa terkait dengan ketika saya menyampaikan Society 5.0 ini terkait dengan ini ya, nampaknya masih agak baru di kita, padahal ini sudah gagasan sejak zaman atau tahun 2019. Sebetulnya sudah lama sekali, tapi ini sudah ini ya, momentumnya ini mungkin. Ini saya lewati aja. Tadi saya bikinkan apa yang ngantri bikin ternyata agak lama juga. Intinya daripada AI ini adalah bagaimana kita itu bisa memanfaatkan ini dengan baik. Misalkan ketika teman-teman ini memanfaatkan daripada artificial intelligence untuk ketika lihat media sosial ya. Nah, itu kan sebetulnya ada filter bubble di situ. Itu AI yang bermain di situ. Jadi ketika teman-teman itu mencari apa, search apa, kemudian ngeklik apa, nanti selanjutnya menu yang akan ditawarkan di media sosial itu nggak jauh dari situ. Jadi kita itu terperangkap dalam gelembung-gelembung. Jadi kalau kita nggak bisa mengelola dengan baik, misalkan kita benci kepada Jokowi misalkan, Jokowi jelek gitu, nanti akan ditunjukkan ke situ terus muter-muternya di situ. Kalau misalkan Prabowo bagus gitu, nanti Prabowo bagus terus, nanti akan di situ rangkaiannya atau pertemanan kita. Nah, AI kalau di media sosial namanya ada filter bubble di situ. AI diimplementasikan ke situ dan lain sebagainya. Misalkan di bidang robotik, robot bisa ngomong seperti kita, dan sudah ada robot yang apa diakui sebagai warga negara Arab Saudi. Namanya siapa ya? Sofi kalau nggak salah, Sophia kalau nggak salah. Itu sudah diakui resmi sebagai warga negara Saudi dan lain sebagainya. Perkembangan ke depan akan lebih menantang lagi. Oke. Kemudian yang Neuralink itu ya seperti ini. Ini sebetulnya teknologi yang dikembangkan oleh si Elon Musk ini ya. Jadi nanti kalau teman-teman pernah melihat film ya, film science fiksi itu, chip ditanamkan ke otak. Itu proyeknya udah dikerjakan oleh si Elon Musk, orang terkaya di dunia nomor 1. Jadi si Elon punya gagasan atau proyek terkait atau ambisi terkait dengan itu ya. Karena didukung dengan banyaknya pendanaan, bisa jadi proyek ini kalau sukses ya nanti seperti ini. Ini baru diuji cobakan ke kera. Nah ini teman-teman bisa melihat coba nanti. Ini saya putarkan videonya, putar sejenak. Jangan lupa subscribe YouTube channel Sendiri SpaceX dan Tesla kembali membuat kejutan pemirsa. Elon Musk beberapa waktu lalu kembali mendirikan SpaceX dan Tesla ini kembali membuat kejutan pemirsa. Elon Musk beberapa waktu lalu kembali nantinya chip ini akan membuat manusia mampu mengoperasikan perangkat komputernya tanpa. Iya, nantinya chip ini akan membuat manusia mampu mengoperasikan perangkat komputernya tanpa. Kita akan lihat tentang lengkapnya. Chip brain Neuralink saat ini telah berhasil ditanamkan Nggak tampil di monitor ya, Pak ya?
Chip brain Neuralink. Sebelumnya, Elon Musk telah merilis keberhasilan Neuralink yang mampu ditanam ke otak monyet yang diberi nama pager. Sebelumnya, Elon Musk telah merilis keberhasilan Neuralink yang mampu ditanam ke otak monyet yang diberi nama pager. Di mana monyet pager mampu memainkan game. Setelah keberhasilan pada pager, kemudian Neuralink juga diuji coba pada otak babi. Dalam demonstrasi pager, kemudian Neuralink juga diuji coba pada otak babi. Dalam demonstrasi yang disiarkan secara langsung. Tidak terdengar, Bu. Ya, kalau insert video biasanya. Oh, oke. Insert video. No, maksudnya ini kan jangan insertkan kan ke slide-nya. Mungkin dibukain aja link YouTube-nya gitu, yang ditampilin link YouTube. Kalau insert video biasanya kayak gitu emang jaringan. Sering trouble kalau insert. Coba sekali lagi. Jangan lupa subscribe YouTube channel Revenue News dan jangan lupa nyalakan notifikasi. Masih gak nampak. Ya, pendiri SpaceX dan Tesla ini kembali membuat kejutan. Sebentar, Bu. Jangan lupa subscribe YouTube channel Revenue News dan jangan lupa nyalakan notifikasi. Ya, pendiri SpaceX dan Jangan lupa subscribe YouTube channel Revenue News dan jangan lupa nyalakan notifikasi. ya, pendiri SpaceX dan Tesla ini kembali membuat kejutan pemirsa. Elon Musk beberapa waktu lalu kembali mengejutkan dunia dengan proyeknya yaitu Neuralink, yakni chip yang ditanamkan ke otak. Iya, nantinya Naila, chip ini akan membuat manusia mampu mengoperasikan perangkat komputernya tanpa menyentuh. Kita lihat tentang selengkapnya. He's a 9-year-old who had a Neuralink. Chip brain Neuralink saat ini telah berhasil ditanamkan ke otak binatang. Sebelumnya, Elon Musk telah merilis keberhasilan Neuralink yang mampu ditanam ke otak monyet yang diberi nama pager. Di mana monyet pager mampu memainkan game Mindpong. Setelah keberhasilan pada pager, kemudian Neuralink juga diuji coba pada otak babi. Dalam demonstrasi yang disiarkan secara langsung, Elon Musk ingin memperlihatkan perkembangan terbaru chip brain Neuralink. Tidak bisa ya? Stop share dulu. Oke. Stop share. Satu-satu tadi. Langsung, Elon Musk ingin memperlihatkan perkembangan terbaru chip brain Neuralink yang mampu secara real-time menunjukkan kerja neuron pada otak babi. Neuralink diklaim nantinya dapat dikembangkan lebih jauh, misalnya untuk mengendalikan ponsel hingga memanggil mobil Tesla secara telepati. Cara kerja chip Neuralink yang hanya seukuran koin logam ini nantinya ditanamkan ke bagian neuron otak. Dan kemudian sinyal dari otak ini akan dipancarkan oleh chip dari Neuralink ke perangkat yang menjadi target. Neuralink bertujuan untuk membuat chip yang bisa ditanamkan ke dalam otak yang nantinya mampu mengatasi penyakit neurologis termasuk demensia, Alzheimer, dan kelumpuhan. It can also help people who've suffered severe spinal injuries to walk again. People who can't form speech can take Oke, terima kasih teman-teman. Itu tadi ada sedikit kendala teknisnya. Padahal yang dibahas 5.0 ya, tapi ternyata masih ada kendala teknis gitu tadi. Mohon maaf.
Yang selanjutnya adalah bagaimana ketika kita melihat kendaraan masa depan ya. Kalau teman-teman itu saat ini melihat pada kendaraan ya mungkin yang masif dibahas saat ini kan kendaraan listrik. Nah di sini teman-teman bisa melihat ini cukup kendaraannya mungkin ada banyak yang belum teman-teman lihat. Nah ini saya lihatkan screenshot-nya. Oke. Video semua, Bu. Banyak videonya. Tuh, nggak muncul lagi ya? Apa ini? Ganti laptop ini. Ini kan begini kan? Videonya tampilkan manual berarti. Iya, Pak, biasanya gitu. Ya, sampai pesannya. Kalau trouble gitu biasanya. Ya, makasih, Pak. Loh, belum nambah ya? Bisa, buka satu-satu. Oh. Satu-satu. Oke. Kendaraan salah satu kendaraan masa depan yang proyek digunakan. Jadi kalau teknologi ini jadi jalanan antara satu kota dengan kota yang lain di seluruh dunia, bagian manapun waktunya kurang dari antar negara bukan kota. 27 km per jam. Ini dari Shanghai, turun tadi ya. Coba ini di teman-teman amati. Hong Kong ke Singapura 22 menit saja. Los Angeles ke Toronto 24. Bangkok ke Dubai 27 menit. Tokyo ke Singapura 20 menit. Seperti ini ya. Ke penjuru dunia bagian manapun kota dari Indonesia. Nah, ini ada juga Hyperloop seperti kereta yang kecepatannya lebih cepat daripada pesawat terbang. The Hyperpod is the long-haul vehicle of the Hyperloop One system. It is a comfortable and safe transport hull for passenger and cargo pods. All levitation and guidance systems fit seamlessly underneath,
Secure airlocks are at each end. Inside the hyperpod, passenger and cargo pods can glide smoothly at airline speeds right to their destination. Dan proyek Hyperloop ini kan sudah dikerjakan di Abu Dhabi, Emirat Arab, India, Amerika sudah mengerjakan. Indonesia baru ini ya, MRT ya. Ini mobil lewatnya bawah tanah. Tapi karena di Amerika ya, kalau di Indonesia entah bisa apa enggak. Kalau di Amerika kan besar sekali ini apa? Jarak antar satu kota dan kota lain itu kan lebih lebar daripada di Indonesia. Coba kilas aja ya. Oke, itu tadi sekilas kendaraan masa depan ya. Kemudian ketika kita bahas lebih lanjut mengenai perkembangan saat ini terkait dengan ini banyak hal ya. Jadi bahasnya tidak bisa langsung global satu. Yang keempat ada yang namanya blockchain. Blockchain itu kalau kita sering mungkin dengar ada cryptocurrency gitu ya. Memang saat ini kemarin-kemarin itu juga sering dibahas, wah ini haram dan lain sebagainya. Teman-teman mungkin ketika melacak zaman sebelum ini, itu juga ada perdebatan mengenai apakah uang kertas itu halal atau haram. Itu sudah ada perdebatan terkait dengan itu. Nyatanya kemudian kita gunakan secara masif. Itu gambarannya. Nah, kemudian ketika kita melihat sistem daripada blockchain, nah itu bisa jadi hal ini nantinya akan seperti peristiwa begini antara perbankan dengan teknologi cryptocurrency, ada NFT dan sebagainya. Itu seperti ketika teman-teman melihat tadi yang dicontohkan atau disampaikan oleh Bapak Ibu Dekan kita tadi mengambil contoh bahwa keberadaan radio ada, tapi sekarang kan nggak begitu diminati oleh banyak orang. Kemudian televisi tetap ada, tapi itu nggak terlalu diminati banyak orang karena orang sudah beralih lebih pada ke YouTube dan sebagainya. Bisa jadi blockchain itu ketika nanti tiba zamannya perbankan itu nggak ya diperlukan sebatas transaksi biasa, tapi dengan teknologi ini orang bisa memanfaatkannya. Kalau kita mau transfer uang itu kan kita transfer ke bank transfer ke orang tersebut. Tapi dengan sistem blockchain itu kita adalah sebagai bank daripada masing-masing ini. Dan selain itu banyak proyek di situ. Kalau kita melihat ya, kalau ini penjelasannya, tapi kalau saya putar video mungkin agak lama. Langsung aja ke sini. Jadi uang yang beredar di all-time high-nya atau titik tertinggi daripada di 2021 tahun kemarin itu sudah uang beredar di sini sudah sampai pada 42 kuadriliun. Berapa itu? Kuadriliun itu di atasnya triliun. Berarti 42.000 triliun. Berapa? Dipikir sendiri ya. Dan mata uang kripto saat ini sudah lebih dari 20.000. Totalnya ini per hari ini, saya ambil datanya hari ini,
20.451 mata uang cryptocurrency. Ada yang nilainya stabil, ada yang mengikuti harga pasar dan diperdagangkan di 499 pasar atau bursa. Nah, ini udah luar biasa sekali yang beredar di sini dan banyak orang yang sudah membuat inovasi di sini. Banyak sekali inovasi yang lahir daripada ini, tetapi nanti sangat mungkin yang bertahan hanya beberapa saja. Seperti ketika dulu masuk search engine itu kan banyak sekali orang yang berlomba-lomba membuat itu, tetapi yang bertahan ya hanya 1-2 atau startup ya. Startup itu banyak sekali rintisan startup, banyak orang yang pada bakar-bakar uang, yang bertahan tetap eksis sampai saat ini ya nggak jumlahnya nggak banyak. Nah, seperti itu nanti juga yang akan mungkin terjadi di cryptocurrency. Yang jelas teknologi ketika teman-teman itu mungkin transfer uang 1 miliar ke Amerika misalkan, ada saudaranya yang tinggal di sana, itu butuh berapa lembar kertas yang harus ditandatangankan ke bank gitu ya, harus pergi ke bank, tanda tangan berkas, harus jauh-jauh hari gitu kira-kira. Tapi dengan teknologi ini teman-teman hanya mengeluarkan paling $0,5 atau $1, itu bisa transfer uang sebanyak apapun, bisa 1 miliar ditransfer hari ini sampai saat ini, kurang paling waktunya sekitar 5 menit saja ke belahan penjuru dunia manapun yang terkoneksi internet. Nah, itu sangat mungkin hal ini dimanfaatkan karena jauh lebih mudah ya. Kalau bank ada buka tutupnya, ini tidak ada, langsung saja kemanapun. Dan salah satu kenapa Rusia bisa bertahan ketika menginvasi Ukraina, walaupun rekeningnya diblokir oleh Bank Dunia, tapi Rusia tetap eksis. Salah satu caranya dengan menggunakan teknologi ini. Makanya tetap eksis. Kemudian ketika kita masuk ke metaverse, jadi ada yang namanya metaverse yang biasanya lagi booming di antara tadi yang saya paparkan. Mungkin yang paling terkenal itu adalah metaverse. Bagaimana ketika kita itu nanti masuk ke metaverse. Ini bagian yang mungkin yang cukup penting ya. Yang ini sangat mungkin era trennya ketika di masa mungkin tahun 90-an ya, ketika saya itu masih melihat yang punya HP itu ketika saya di SD itu hanya satu guru saja yang punya HP. Itu pun HP-nya kentang dan gede sekali, segede gaban. Nah, itu metaverse itu masih versinya kalau teman-teman lihat kacamata artificial intelligence itu ya, augmented reality, maaf. Augmented reality itu kameranya masih masih gede sekali, kacamatanya masih gede sekali, jadi masih kurang praktis dan kurang bisa dipakai. Tapi itu versi kentangnya, seperti yang saya ceritakan. Nah, versi HP yang terbaru saat ini kan sudah enak sekali. Jadi seperti ini ya, udah enak sekali kita pakai dengan hanya uang berapa ratus ribu sudah punya Android sekarang ya, sudah modern sekali. Nah, metaverse itu baru di titian awal. Nah, ini yang project yang baru dikembangkan oleh si Mark Zuckerberg, termasuk orang terkaya dunia juga, nomor kesekian. Ketika Facebook, kenapa Facebook berubah ke Meta? Nah, maka ini teman-teman bisa melihat alasannya. Bisa jadi ketika mungkin proyeknya baru dikerjakan, nilai sahamnya turun, tapi nanti ketika ini booming, bisa jadi sahamnya akan melesat lebih tinggi lagi. Nah, ini teman-teman bisa melihat beberapa video berikut. Agak ditunggu ya. Oke. Jadi manual bisanya ya. Bisanya manual, muternya manual jadinya. Ketika kita ingin bekerja di dunia metaverse nanti seperti ini gambarannya. Masih nggak kelihatan lagi ya? Sebentar. Stop.
harus manual semuanya. Nah, ini. Agak sabar menunggu. Nah, I have to write this paper. Will you help me? ketika kita Let's take ingin a belajar closer di look. metaverse itu salah satu caranya pakai What part of the kacamata. solar system are we talking about? Saturn. If you were taking astrophysics, you could study in the metaverse. Did you know the rings are made up of billions of icy particles? Really? Look at this. Nah, teman-teman bisa melihat ini dalam pembelajaran jadi langsung You ready to do that paper now, right? Yeah. ya lewat HP ya. In the metaverse, you'll be able to teleport Ketika not kita just to ingin any place, belajar ke but any time as well. seperti apa sih? Ancient Sama aja Rome. dengan melihat langsung. Imagine standing on the streets, hearing the sounds, visiting the markets, to get a sense of the rhythm of life over 2,000 years ago. Imagine learning how the forum was built by actually seeing the forum get built right in front of you. Gambarannya seperti ini. Ini yang video pertama. Saya putarkan lagi video yang berikutnya. Ketika kita ingin tadi kan belajar dari metaverse ya. Sekarang kita bekerja dari metaverse. Caranya seperti apa? Nah, kalau di era ini enggak kurang semua. Over the last year and a half, a lot of us who work in offices have gone remote. And while I miss seeing the people I work with, I think remote work is here to stay for a lot of people. So we're going to need better tools to work together. Let's take a look at what working in the metaverse will be like. Imagine, over the last year and a half, a lot of us who work in offices have gone remote. And while I miss seeing the people I work with, I think remote work is here to stay for a lot of people. So we're going to need better tools to work together. Let's take a look at Ketika what orang mau working in the bekerja, metaverse will be kalau like. sekarang kita pakai laptop, Imagine if ini you could be tinggal at the pakai office without the kacamata. commute. You would still have that sense of presence, shared physical space, those chance interactions that Tinggal make your day kacamata, all pakai accessible kacamata from kemudian anywhere. berhubung dengan, Now imagine that you have your perfect koleganya work di setup seluruh and dunia. you can actually do more than you could in your regular work setup. And on top of all that, you can keep wearing your favorite sweatpants. Looking good. Let's get together real quick for a debrief. Jadi di zaman ini bisa jadi orang nggak butuh HP. I'm free now. Let's jump in. Kacamata saja. Hi. Hey. So what do we think? I think it's ready. Great. I'll prep it for the presentation. All right. Good luck. Imagine a space where you can tune out distractions and focus on the task at hand. And when you're ready to share what you've been working on, you can present it as if you're right there with the team. Ini seperti kita diskusi saat ini. Wait, where's Mark? Orang dari I think he's in the middle of something. manapun bisa duduk bareng kita, tapi dengan realitas virtual. Bisa jadi ini salah satu proyek yang dikerjakan oleh Meta. Meta dalam induk perusahaan itu ya, Facebook itu termasuk ada WhatsApp, Facebook, Instagram dan lain sebagainya itu sedang mengerjakan proyek Meta itu sendiri. Selanjutnya ini satu lagi yang bisa agar kita dapat gambarannya. Nah ini saya putarkan satu video lagi. Gaming in the metaverse is going to span from immersive experiences in fantasy world. Karena bisanya manual jadi ini ya. Gaming in the metaverse is going to span from immersive experiences in fantasy
Over the last year and a half, a lot of us who work in offices have gone remote. And Tadi sudah, yang satu lagi. Ini bermain di metaverse. gaming in the metaverse is going to span from immersive experiences in fantasy worlds to bringing simple games into our everyday lives through holograms. Maybe you'll play old games in new ways. Jadi main catur, orangnya satu ada di Barcelona, huh? sini, yang satu ada di Well, it's tempat not New York, but tapi bisa main I like catur it. bareng. New York misses you. What's that? I said, let me put my game face on so I Di can zaman beat ini you. bisa jadi kalau Okay. saat ini Check. I gotta try interaksinya another lewat game HP face gitu next ya. time. Maybe you'll go head to head with players from around the world. Orang bisa mengundang like a shop. temannya Some call it skill. kamar Keep talking. realitas virtual. Jadi bisa jadi Or maybe you'll do zamannya things that aren't even possible in gaming today. itu anaknya teman-teman itu mengundang temannya untuk masuk ke kamar dan mereka berkumpul di situ dengan realitas virtual matinya. Sangat mungkin seperti itu karena proyeknya udah dikerjakan dan tidak hanya Facebook, ada Microsoft, Google dan lain sebagainya mengerjakan metaverse juga. Tapi nanti yang lebih menjual yang mana? Nah, nanti akan tidak ada jaminan pasti, tapi itu sekedar gambaran saja. Oke, itu sedikit terkait dengan metaverse. Selanjutnya kita di poin selanjutnya adalah masuk ke era disruption atau era ketidakpastian ya. Di poin ke-6 ini ketika kita masuk ke era disrupsi ini di zaman yang tidak tentu ini seperti saat ini ya, ada sekitar hampir 60 negara yang ini terancam kolaps. Beberapa yang kemarin terjadi di Sri Lanka dan akan diikuti oleh yang lain bisa sangat mungkin terjadi nanti akan ada banyak hal yang terjadi dan itu serba tidak pasti ya. Maka di sini nanti teman-teman bisa mengambil peran. Nah, di sini era disrupsi ini videonya ya, agar kita bisa melihat bagaimana sih kira-kira terkait dengan era disrupsi ini, bahwa disrupsi itu artinya ya tidak pasti gitu aja. Semua hal terjadi secara tidak pasti, nggak ada jaminan hal karena nggak ada suatu jaminan yang memang itu betul-betul ini ya final gitu ya, karena masuknya ke zaman perubahan, gejolak politik juga antar negara pada rebut pengaruh. Ini saya putarkan dulu, mohon maaf karena manual jadi nggak bisa klik. Tentang digital disruption. Semua hal nanti akan digantikan oleh robot. Apa yang bisa mekanik dan elektrik pasti diganti robot. Jadi manusia semuanya nanti bisa digantikan oleh AI, Artificial Intelligence. Disrupsi digital ini akan banyak menelan bisnis bergaya tradisional. Bayangkan gerakan digital disrupsi ini seperti gerakan vortex, yaitu gerakan baling-baling pesawat. Baling-baling itu kalau muter makin kencang dan makin banyak dayanya, makin melumat putarannya ke dalam. Ini gambaran industri. Mana yang makin ke tengah, mana yang makin mendekat dengan titik lumatan, makin hancur-hancuran bisnis itu. Pertama yaitu Google dan Facebook. Mereka adalah industri yang paling cepat mendisrupsi sekaligus paling cepat terdisrupsi. Dalam 10 tahun ke depan akan terjadi perubahan dalam dunia sosial media dan dunia search engine, di mana mungkin saja tetap Google yang memimpin, namun sudah bergeser jauh kefungsiannya dari saat ini. Kedua, media akan terdisrupsi yaitu media mainstream. Kompas, Femina, Jawa Pos, RCTI, TVRI tidak tahu lagi sampai kapan. Namun di tahun 2030 rasanya semua itu menjadi dinosaurus, hilang. Contoh saat ini ya, Net TV itu tiba-tiba melay-off banyak karyawan. Persaingan mereka itu dengan individu yang asetnya minim. Bayangkan Net TV itu asetnya heavy sekali dalam overhead. Dan bagi perusahaan, overhead yang besar itu adalah kanker bagi perusahaan. Dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan Ria Ricis, ya jelas aja penontonnya lebih banyak Ria Ricis. Kenapa? Karena lebih disenangi saat ini. Bayangkan, Net TV itu investasinya 3 triliun untuk dapat viewer 1 juta per hari.
Channelnya Bosman Mardigu itu 1 juta juga viewernya per hari. Dari YouTube, IG, dan FB. Modalnya berapa? Kecil sekali. Atta Halilintar per hari itu 7 juta viewer. Deddy Corbuzier itu 6 juta viewer. Raffi dan Gigi itu 10 juta viewer per harinya. Modalnya nggak sampai semiliar. Bubrah itu semua media mainstream. Apalagi nanti waktu 5G hadir di Indonesia tahun 2020 dan 2021. Generasi milenial dan generasi Z tidak nonton TV. Nontonnya semua berbasis internet. Ketiga, apa yang terdisrupsi? Retail shop. Ramayana, Matahari, departemen store serba ada akan musnah menjadi marketplace digital jualannya. Menjadi personal bisnis itu dan menjadi direct bisnis itu. Produsen langsung request ke produsen. Nggak ada lagi orang tengah, nggak ada lagi pajangan, nggak ada lagi retail shop. Keempat adalah hadirnya fintech, financial technology. Barusan kita cerita kalau banyak bank akan atau sudah mengurangi kantor cabangnya. Ini akan merubah dunia perbankan, baik dari jumlah cabang, jumlah karyawan, hingga jumlah ATM. Di tahun 2030 bahkan, dibandingkan dengan saat ini, akan tinggal 20% jumlah karyawan bank, cabang bank, dan mesin ATM. Karena semua sudah menjadi mobile. Kelima, selanjutnya, apa yang terdisrupsi? Telekomunikasi. WA itu akan melibas semuanya. Telkom akan berubah landscape-nya. Kenapa? Karena mendadak komunikasi menjadi semuanya gratis. 5G nanti bisa gratis. Dan kalau Telkom mengadopsinya telat, baru 2045, Singapura sudah mengadopsinya sekarang, maka di tahun 2021, telepon kita bisa 3. Salah satu teleponnya adalah Singtel. Karena kita nggak bisa tahan lagi, udah pakai satelit. Semua wilayah Indonesia di cover dan gratis. Mampus itu Telkom. Tapi itu adalah bisnis yang terjadi, bahwa telekomunikasi akan terdisrupt kalau tidak cepat-cepat melakukan perubahan game changing. Kenapa? Karena telekomunikasi merubah dari more for less jadi more for zero. Itulah yang dilakukan oleh digital company. Mereka menghasilkan more for zero. Itulah ciri digital disruption. Keenam, apa yang terdisrupsi kemudian? Edukasi. Edukasi nanti tidak akan pakai ruang kelas dan guru lagi. Apa yang dilakukan? Mereka menggunakan digital, ruang kelas tidak sebanyak sekarang lagi. Kampus dan sekolahan itu tinggal separuh kebutuhan ruang kelasnya karena semua digital. Guru dan dosen tinggal separuh dibandingkan saat ini. Karena itu akan terjadi disrupsi gila-gilaan di bidang edukasi. Dan ini akan membuat shock. Kuncinya sekali lagi, dalam digital disruption, cirinya adalah kita menghasilkan layanan yang more for less. Jadi produknya 10 kali lebih bagus dari yang existing. Tapi 10 kali lebih murah dari produk yang existing juga. Kalau itu sampai terjadi, maka industri akan digoncang oleh layanan more for less dan more for zero. Oke, itu sekedar ini ya, video sebagai paparan dari penjelasan ini. Oke, kembali lagi ke ini poin selanjutnya, bahwa kalau kita melihat dari video tadi ya, itu sekedar paparan sebagai sampel saja ya, bahwa banyak hal yang berubah dari saat ini dan ke depan nanti. Kalau kita mengangan-angan dari apa yang disampaikan dengan dikatakan Rasulullah itu kan, i'mali dunyaka ka'annaka ta'isyu abadan wa amali akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Tapi ketika kita melihat bahwa beramallah untuk duniamu seakan-akan kau hidup selamanya, begitu kan. Jadi itu maksimalkan saja karena kita akan hidup selamanya kan, begitu. Kalau berpikir akhirat ya lain lagi, besok kita tiada. Nah, bagaimana kita menyeimbangkan itu? Tapi dalam konteks ini, bahwa ketika kita melihat banyak hal yang terjadi, banyak hal yang berubah, mau tidak mau kita harus belajar daripada itu. Misalkan ketika kita masuk ke KPI ya, atau Komunikasi Penyiaran Islam, dan tidak hanya di prodi KPI, di prodi manapun, bahkan ketika penyusunan mata kuliah itu baru disusun seperti ini, karena perkembangannya seperti ini, direspon dengan kurikulum ini. Nyatanya ketika itu baru disampaikan ke mahasiswa, itu sudah berubah lagi. Jadi mau nggak mau kita mengikuti perubahan itu. Bisa jadi apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu dosen, misalkan di sini ada teman-teman mahasiswa, itu juga
tidak selalu sama ketika teman-teman nanti kembali ke realitas atau kehidupan masing-masing. Nah, di sini ada yang ketujuh yang mungkin bisa kita amati juga dari penetrasi internet atau kenaikan daripada jumlah pengguna internet di Indonesia. Ini kita bisa lihat ya, rilis data daripada APJI yang rilisnya baru saja keluar beberapa bulan yang lalu. Dua bulan yang lalu atau 1 bulan yang lalu, riset di tahun 2021. Nah, ini ternyata sudah ada sekitar 210 juta jiwa populasi, 210 juta manusia di Indonesia yang telah menggunakan internet. Jadi belum 100%, karena dari jumlah penduduk Indonesia sekitar saat ini itu sekitar 272 juta 682 600 jiwa. Kalau teman-teman lihat sekarang di Worldometric mungkin udah beda lagi hitungannya. Ini data 2021. Nah, ini adalah jumlah daripada 77% masyarakat Indonesia. Nah, posisi ketika kita melihat, kalau saya lihat rilis daripada penetrasi internet di Indonesia dari tahun ke tahun itu selalu naik terus, hampir nggak pernah turun, paling pernah stagnan 1 tahun aja, tapi setelah itu naik terus gitu. Grafiknya tidak naik turun ya, tapi grafiknya naik terus. Nah, kemudian konten internet yang sering diakses, mungkin kalau Bapak Ibu yang melakukan penelitian, ini data ini juga bisa dilihat data APJI yang terbaru. Ada konten internet yang sering diakses, jadi kita melihat karakteristik daripada pengguna internet tadi. Yang paling banyak orang menggunakan internet adalah untuk akses ke media sosial, kemudian chatting, kemudian shopping, kemudian ada gaming, ngakses berita hanya 11%, lebih dikit. Kemudian ada transportasi online, ya agak di bawahnya, ada mendengarkan musik, kemudian email, buka video atau radio online, meeting online ternyata 4% saja, belajar online 2%, lebih 81%. Kemudian aplikasi dompet elektronik 1%-nya lebih dikit. Nah, ini konten yang sering diakses. Ini kita bisa mengamati perilaku daripada pengguna internet di Indonesia saat ini. Relevansinya dengan masyarakat Islam seperti apa? Kita bisa melihat bahwa ini rilis daripada Alfara, yang Alfara itu konsen untuk merilis masyarakat Muslim di Indonesia ya, karakteristiknya dan lain sebagainya. Ketika kita melihat terkait dengan ini diabaikan tidak apa-apa. Ini bisa panjang juga penjelasannya ini. Kalau ada area perdesaan, ada area perkotaan. Ini urban, rural. Nah, di sini ya presentasinya ini. Tapi kita melihat pada karena kita tadi bahas mengenai Islam atau masyarakat Islam, maka kita bisa melihat ini juga. Jadi dari sekitar 270 juta jiwa penduduk Indonesia itu 86,7% beragama Islam. Sisanya adalah seperti ini presentasinya. Ada Kristen Protestan 6,6%, ada Katolik 3,2%, Hindu 2,2%, Buddha 1,1%, dan Konghucu 0,2%. Jadi mayoritas masyarakat Indonesia adalah masyarakat Islam. Maka kajian terkait dengan ketika kita melihat wacana Islam atau masyarakat Islam itu cukup penting untuk dibahas. Nah, kemudian ketika kita relevansikan dengan riset komunikasi Islam ya, itu bisa seperti ini. Jadi ini kalau Bapak Ibu atau teman-teman yang sudah masuk ke riset, entah risetnya itu untuk kebutuhan membuat artikel ilmiah atau teman-teman komunikasi yang untuk bikin skripsi misalkan. Nah, itu bisa melihat peta daripada riset di bidang komunikasi Islam. Bisa jadi kalau bingung-bingung judul, nah itu bisa melihat ini apa sih yang bisa saya teliti. Teman-teman komunikasi Islam itu atau komunikasi penyiaran Islam itu bisa melihat pada ini. Saya ingin meneliti pada bidang apa? Oh, media bisa ke new media misalkan. Kuncinya adalah ini keywordnya. Ada keislaman, kajian keislaman masyarakat Islam, ada fenomena sosial. Dengan teman-teman masuk apa yang ingin saya amati, misalkan tadi
media apa gitu kan. Nanti itu bisa diamati, organisasi juga bisa diamati, kelompok atau pesan yang diamati atau percakapannya atau pelaku pelaku komunikasinya atau masyarakat dan budayanya yang diamati. Kalau kita melihat atau berkaca pada society 5.0 itu kan ada masyarakat dan budaya yang itu ada perubahan yang signifikan di situ. Itu juga bisa menjadi riset terbaru terkait dengan itu. Nah, ini bisa kita lihat dari konteksnya, lihat dari tradisi komunikasi untuk membidik daripada riset itu ke kajian semiotik kah atau ke fenomenologis kah atau sibernetik atau sosiopsikologi, sosiokultural, kritik, retorik dan lain sebagainya. Nah, ini terkait dengan riset, terkait dengan tantangan daripada mahasiswa komunikasi dan penyiaran Islam sebagaimana tadi disampaikan oleh Ibu Dekan kita, Ibu Siti Maleha Dewi tadi bahwa ketika kita melihat zaman ini, posisi kita harus bagaimana? Kalau saya pribadi juga tidak tahu tepatnya harus bagaimana, karena tadi seperti yang diceritakan bahwa ketika direspon dengan kurikulum yang diadaptasi dari perkembangan yang ada, ketika diajarkan, itu juga nanti sudah ketinggalan. Ya mau tidak mau, memang apa yang terjadi saat ini itu bisa teman-teman belajar dengan cepat, dengan sebaik mungkin, tentunya memang harus responsif atau satset wadlet gitu ya kira-kira. Karena memang zamannya kita ada di zaman seperti itu, ya memang demikian adanya. Nah, selanjutnya tinggal kita diskusi saja ya, karena memang posisi kita seperti apa. Saya juga ingin bertanya atau menanyai teman-teman sekalian, lalu kita harus bagaimana gitu kira-kira. Ayo kita bahas bersama dalam sesi tanya jawab. Monggo. Saya haturkan kepada moderator yang memandu acara kita pada sore kali ini. Ya, terima kasih Bapak Mansur Hidayat MA untuk paparan yang sangat luar biasa ya, sangat menarik. Jadi tadi sudah dibahas tentang bagaimana perkembangan kendaraan masa depan, kemudian bagaimana penanaman chip di tubuh manusia, lalu perkembangan mata uang kripto, Bitcoin, ada juga penggunaan kacamata untuk melihat metaverse. Kemudian ada juga pembahasan tentang era ketidakpastian atau era disrupsi. Dan sampai Oke, cek apakah terdengar? Oke, baik. Baik, ada kacamata yang bisa digunakan untuk melihat metaverse. Kemudian perkembangan era disrupsi atau era ketidakpastian, dan ternyata ada kenaikan jumlah pengguna internet yang sangat signifikan di Indonesia di tahun 2021, yakni sekitar 210 juta jiwa dari 272 juta jiwa di Indonesia. Dan yang terakhir tadi juga dibahas hubungan mengenai komunikasi Islam dengan perkembangan media baru oleh Bapak Mansur Hidayat. Jadi kita beralih ke diskusi. Saya persilahkan kepada para peserta konsorsium siang hari ini untuk menyampaikan pertanyaan atau tanggapan kepada Bapak narasumber kita. Silakan. Di sesi satu kali ini 3 penanya terlebih dahulu. Silakan. Materi yang cukup menggelitik ini. Sangat menarik Pak Mansur. Karena berhubungan dengan perkembangan anak-anak milenial juga ini. Silakan dari para mahasiswa. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Silakan ini Mbak. Iya. Oke. Perkenalkan, nama saya Jerwani. Sebelumnya saya mau bertanya kepada narasumber kita, Bapak Mansur Hidayat. Tadi dijelaskan bahwasanya media bahkan sekarang sudah mulai berkembang dengan baik. Nah, yang mau saya tanyakan, adakah bekal gitu untuk SDM kita dalam menanggapi perkembangan media yang semakin pesat ini? Karena saya rasa ketika medianya berkembang pesat, tapi dari SDM-nya belum memumpuni, itu juga bisa menjadi PR untuk kita. Jadi mungkin mohon tanggapannya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Jarwani untuk pertanyaannya. Langsung saya mau dijawab Pak atau menunggu yang lain? Lagi, baik. Selanjutnya. Takon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarul Muzaki dari KPI mau bertanya kepada Pak Mansur ya Pak. Memang benar terkait dengan Society 5.0 ya, itu sangat bagus sekali untuk kemajuan teknologi. Tapi terkait dengan komunikasinya ya Pak ya, kalau kita semuanya menggunakan digital seperti yang sudah dipaparkan tadi, pasti komunikasinya akan minim sekali, seperti komunikasi interpersonal antar individu pasti akan minim sekali. Bagaimana sih mengatasi hal tersebut di Society 5.0 ini? Terima kasih. Terima kasih Mas Syahrul Muzaki. Ada pertanyaan lagi? Satu lagi di sesi satu ini. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Guzarski dari KPI. Mau tanya ke Pak Mansur, kan ini udah tentang Society 5.0 ya. Sebagai dosen atau mungkin dari IAIN Kudus, apakah udah ada persiapan menuju ke situ, mungkin medianya atau apanya kayak gitu udah disiapin kayak gitunya Pak? Udah mungkin itu aja. Terima kasih untuk 3 pertanyaan untuk Pak Mansur. Jadi yang pertama tadi dari Mbak Jarwani terlebih dahulu, tadi menanyakan adakah bekal untuk sumber daya manusia dalam menanggapi perkembangan media yang sangat pesat ini, Pak? Itu dulu, mau dijawab? Oke, silahkan. Jadi untuk Zaki nanti saya sampaikan setelah jawaban untuk Mbak Jarwani selesai. Terima kasih yang telah disampaikan, pertanyaan yang bagus dan menarik dari Mbak Jarwani dan juga tadi disampaikan oleh Ibu Moderator terkait dengan ini ya, bagaimana kita meresponnya, bekal SDM yang cakap terkait dengan itu ya. Kalau kita menyambung sebetulnya ke pertanyaan selanjutnya, pertanyaan yang terakhir tadi dari Mbak siapa? Pertanyaan terakhir dari Mbak siapa tadi? Gozia. Gozia. Hampir sama sebetulnya. Jadi bagaimana SDM yang cakap terkait dengan era ini, mau tidak mau kita butuh SDM karena memang ini kita di zaman peralihan ya, ketika ini kita sudah masuk sebetulnya. Kemarin ketika ada COVID pertama kali, itu kan sudah ada diselenggarakan kelas walaupun tidak bisa tatap muka, tapi tetap dosen itu baik dosen atau mahasiswa sebetulnya dari offline di online kan itu
sangat berat sekali. Maunya ya tetap online di kelas, di offline di kelas itu. Tapi ternyata harus demikian, maka mau nggak mau, hampir 1 semester sebetulnya itu sama-sama ya, dosennya juga nggak enjoy menyampaikan, mahasiswanya juga tidak. Akhirnya kemudian masuk ke semester berikutnya sudah mulai cakap. Jadi memang mau nggak mau demikian. Tapi nyatanya dari dosen kita, dosen KPI yang luar biasa, ya ada Ibu Primi juga, ada sekarang ketambahan Ibu Prodi kita yang luar biasa juga, Ibu Suciati, dan ada Ibu Noni, ada Pak Abbas, ada Pak Wegi, dan lain sebagainya. Itu juga beliau-beliau juga bisa beradaptasi nyatanya di tetap teman-teman juga mendapatkan pengajaran. Jadi sudah terbukti ya, walaupun memang kalau ada belum maksimalnya, memang itu bisa dimaklumi. Tapi ketika tidak ada yang menyerah angkat tangan, oh saya tidak bisa, kemudian nggak mau ngajar sama sekali, kemudian mengundurkan diri, nyatanya kan enggak. Tetap bisa tidak bisa mereka semua juga harus belajar. Ketika kita memasuki yang tadi Pak Mansur saya bilang tadi di beberapa video tadi, menarasikan video bahwa ketika ada zaman di mana nanti misalkan kita tidak hanya menggunakannya itu HP ya, mungkin 20 tahun yang lalu kita tidak bisa berakrabia dengan HP ya. HP seperti ini itu belum terfikirkan. Belum terfikirkan di kita, tapi sudah terfikirkan di orang-orang inovator itu atau para yang sudah memikirkan untuk ini. Nah, kita saat ini kan belum memang ke yang tadi saya bilang di video tadi atau video yang tadi telah dirilis oleh Meta, punyanya si Mark Zuckerberg tadi, tapi sudah dipikirkan nanti akan hal seperti ini akan sangat mungkin bisa terjadi. Makanya ketika nanti masuk ke era saat itu, kita bisa hadir mungkin teman-teman saat ini ingin kuliah di Oxford atau ke Harvard gitu, harus ke Inggris, harus ke Amerika gitu ya kira-kira. Mungkin ketika sudah masuk ke teknologi ini, semua orang tidak pakai HP seperti ini, tapi semua orang pakai kacamata untuk mengakses metaverse tadi. Orang bisa belajar langsung ke kampusnya, ketemu dengan dosennya dengan realitas virtual. Begitu juga yang dari Harvard pengen belajar ke IAIN Kudus misalkan, itu tinggal duduk saja, realitasnya ada orangnya. Kemudian Bu Cici menjelaskan juga sangat jelas itu kira-kira ya. Tinggal menyesuaikan saja teknologi, mau nggak mau ketika banyak orang memakai itu, ketika kita nggak menggunakannya ya akan tertinggal. Bisa jadi kita tetap eksis sebagai manusia, tetapi kita akan tertinggal informasi. Misalkan ambil contoh seperti ini, ketika kita tidak menggunakan HP gitu ya, kita akan tertinggal banyak informasi karena satu hari saja, satu hari tidak megang HP gitu, itu sudah ada WA puluhan ribu mungkin di HP ya, sudah ada chat yang centangnya belum biru ya, kalau centang biru 2 kemudian nggak ada balasan itu kan sakit, tapi nggak ada centangnya sama sekali, nggak terkoneksi. Nah, kasar ya. Oh, ini ada pertanyaan dari Pak Manijo. Terima kasih Bapak, kita tampung dulu. Itu tadi sudah ya Pak untuk jawaban Mbak Jarwani? Jawaban untuk Mbak Jarwani? Oh begitu, baik. Menyambung ya Pak, ini tadi ada pertanyaan dari Mas Syahrul Muzaki, perihal Society 5.0. Nah yang terjadi ini kan kemajuan teknologi terlebih pada komunikasi. Lalu bagaimana sih kiat-kiat ya dalam perkembangan Society 5.0 ini untuk berkomunikasi interpersonal misalkan, untuk mempertahankan komunikasi interpersonal. Sepertinya lebih sulit ya Pak ya, karena perkembangan yang lebih pesat ini. Adakah langkah-langkah yang bisa dilakukan gitu? Terima kasih. Ya, jeda sejenak untuk mendengarkan azan.
Ya, baik, terima kasih. Kita kembali ke forum. Jadi saya ulangi tadi pertanyaan dari Syahrul Muzaki, bagaimana mempertahankan komunikasi interpersonal dalam perkembangan di era Society 5.0 tadi, Pak. Kemudian ada pertanyaan lain dari Gozia Rizky, adakah persiapan dari dosen untuk menyambut Society 5.0 ini, Pak? Satu lagi ada pertanyaan unik dari Pak Manijo ini. Bisa tidak haji nanti ke Mekah secara virtual? Semoga Pak dijawab, ditanggapi. Oh iya, satu lagi. Dan bagaimana hukumnya Pak itu? Haji virtual. Oke, terima kasih Ibu moderator dan Bapak Ibu penanya. Rahimahumullah. Teman-teman semuanya, tadi ini jawaban saya kurang lebih ya. Nanti bisa jadi ya ada salahnya, mohon maaf. Baik, menjawab pertama tadi dari Mas Yati terkait dengan perubahan media yang ada, kemudian ada komunikasi interpersonal di zaman di era Society 5.0 itu seperti apa? Tadi sebetulnya kalau mengamati di video sudah ada mungkin jawabannya, tetapi panjang lebarnya seperti ini. Ketika kita masuk ke situ, komunikasi interpersonal itu perlu dipahami kalau teman-teman yang dari non komunikasi mungkin pembahasannya beda ya. Kalau antar personal komunikasi ini kan ada intra dan inter kan. Itu kalau interpersonal ya kayak internet kan gitu, ada intranet, ada internet. Nah, itu kita berhubungan dengan orang lain kan begitu, komunikasi interpersonal. Maka ketika kita bermasyarakat atau dalam hal ini adalah tadi kita berinteraksi dengan manusia lain, kita bisa menggunakan ruang daripada metaverse itu untuk berinteraksi, bisa jadi untuk pengajaran misalkan, seperti tadi saya contohkan ingin belajar mahasiswa Oxford yang kerjasama dengan IAIN Kudus, kemudian mengikuti perkuliahan di sini misalkan, karena suasananya pedesaan kan enak sekali gitu, itu nggak ada di sana kan. Bisa jadi begitu. Nah, itu bisa hadir dengan realitas virtual karena tapi metaverse yang tadi saya lihatkan tadi tidak final seperti itu ya. Ada banyak perusahaan yang bikin metaverse dengan inovasi mereka dan dunia mereka itu beda-beda. Cara bikinnya nanti tinggal yang dapat pasarnya yang mana gitu. Nah, itu nanti tergantung penerimaan atau hukum pasar itu bekerja. Namun ketika kita masuk ke zaman itu mau nggak mau kita harus menerima perubahan yang ada dan kita secara aktif juga membentuk, misalkan mengumpulkan massa. Kalau sekarang kan mengumpulkan massa di WA maksimal kan sekitar 500-an orang. Kalau di Telegram itu sekitar 20.000, kalau nggak 10.000, 20.000 orang. Hampir satu kampus IAIN Kudus itu bisa tertampung ke satu Telegram, satu grup Telegram itu bisa. Tapi di WA sekitar 500-an aja. Ya kalau dosen sih muat ya, kalau plus mahasiswanya nggak muat kalau satu grup WA. Tapi kalau di Telegram itu hampir muat. Atau mungkin sekarang sudah kalau di-update sudah 20.000 orang. Itu sudah muat. Nah, kita bisa memanfaatkan itu tentunya untuk tujuan yang lebih baik lagi supaya tercipta tadi di gagasan daripada masyarakat 5.0 itu kan mewujudkan harmonisasi. Jadi teman-teman kalau lihat tren daripada orang bekerja itu kan sudah beberapa ada yang masuk ke lebih enjoy menjalani pekerjaan dari rumah untuk beberapa orang kan. Penelitian riset di komunikasi itu juga beberapa banyak juga yang dari rumah saja. Kalau dulu kan harus ke lapangan ketemu orang langsung, tetapi risetnya juga sudah bisa kita lihat dari kita menjadi masyarakat dunia maya, masuk kita membuat akun Facebook atau bikin akun Twitter, kita interaksi di situ. Itu kan seperti ada masyarakat di situ kan. Nah, itu bisa. Jadi ada digital etnografi dan lain sebagainya. Itu kan bidang penelitian juga berkembang dan bidang pengajaran tentunya juga bisa berkembang di situ. Kalau di kedokteran bisa jadi
Jadi orang dokter di sini, misalkan pasien di sana gawat darurat gitu ya, ada dokter di Kudus yang itu bisa mengoperasi, taruh alat misalkan di Semarang karena Semarang masih macet misalkan ya. Nah itu operasinya bisa dilakukan dari sini, digerak-gerakkan dengan teknologi, nanti bisa pas presisinya. Itu sudah ada juga teknologi yang mengarah ke situ. Jadi bisa melakukan operasi dari jarak jauh. Nah, memang ketika tadi juga disinggung ada di non juga, di Swedia microchip untuk manusia sudah ada dipasang di tangan meski pro kontra karena rentan infeksi dan reaksi ke sistem imun. Karena memang namanya riset itu kan atau sebuah teknologi itu kan nanti gagal di apa, nanti disempurnakan lagi, kurang di apa, disempurnakan lagi, gitu terus sampai menemukan titik yang betul-betul bagus. Sebelum tercipta HP seperti ini, itu ada banyak uji coba yang dilakukan. Sebelum ada lampu, misalkan nyala terang seperti ini, itu siapa penemu lampu? Masih ingat? Ya, si Thomas itu, Thomas, siapa? Thomas Alva Edison, Thomas Alva Edison. Nah itu sudah melakukan percobaan berapa puluh ribu kali kan, sampai betul-betul kita bisa menikmati lampu seperti ini. Nah mungkin ceritanya nanti akan seperti itu, microchip bisa jadi ya di masa-masa yang akan datang. Kalau masih ada penolakan, masih rentan apa, itu bisa jadi kan memang ada penyesuaian dengan teknologinya, juga penyesuaian dengan manusia. Kalau sudah ketemu nanti ya, kalau sudah harmonis ya bisa jadi bisa digunakan untuk kebutuhan manusia itu sendiri. Nah kemudian masuk ke pertanyaan Pak Manijo, tadi juga dikatakan oleh Bu Kaprodi, dan bagaimana hukumnya gitu. Kalau terkait dengan hukum saya tidak bisa menjawab karena saya bukan pakarnya, walaupun sudah beberapa kali di pesantren, cuman saya nggak bisa menjawab karena memang ranahnya nanti secara konsensus kan ada yang memutuskan ya, ada Batul Masail dan lain sebagainya. Namun kemarin kalau melihat dari fatwa MUI, berhaji langsung haji via ini kan tidak dibolehkan ya. Jadi itu hanya untuk orang itu, tapi nanti ya ini belum, masih koma ya, masih belum ketemu titik dengan diprotes dulu. Saya jelaskan dulu. Jadi kalau manasik silahkan gitu katanya. Kalau manasik itu silahkan, namun ketika langsung ya bisa jadi bisa, tapi mungkin secara sah itu kan ada hukum yang berlaku di situ. Namun ketika kita melihat dari kacamata teknologi bahwa itu ternyata nanti suatu ketika kita melihat metaverse tadi, kita bisa hadir di ruangan, bisa di tempat manapun, tinggal kita klik saja kita mau kemana. Misalkan kita mau haji, musimnya haji, mau haji dengan realitas virtual, sangat mungkin itu akan bisa dilakukan. Kalau persoalannya sah atau tidak, nanti biar ulama fikih yang menentukan. Tapi secara teknologi itu nanti akan sangat memungkinkan. Kalau di metaverse yang dibangun, metaverse yang kan ada metaverse yang langsung masuk interaksi dengan manusia secara nyata, ada metaverse yang itu kita masuk seperti kayak masuk ke alamnya gaming ya, alamnya game itu kan sudah ada, teman-teman masuk ke game, main sepak bola, jadi avatar A mewakili Jarwani, avatar B mewakili Zaki, terus kemudian dengan yang lain ya, ada si Noval, ada si siapa misalkan. Nah itu masuk ke arena lapangan dengan mereka pegang stick masing-masing gitu ya. Nah itu kan sudah bisa mewakili avatar masing-masing. Nah itu nanti ketika masuk ke society 5.0 itu, apalagi ke metaverse, perkembangan yang mungkin paling final ya, itu nanti bisa jadi orang itu langsung hadir secara kayak seperti langsung ya, bisa dilihat dari depan belakang, itu bisa terlihat realitas orangnya. Bisa jadi sangat mungkin seperti itu. Nah itu tentunya nanti akan perubahan itu akan direspon, bagaimana responnya nanti ya masyarakat yang menentukan terkait dengan itu. Tapi kalau secara teknologi itu sangat mungkin dilakukan, terkait sah tidaknya itu yang menentukan adalah
ulama fikih kalau masuknya ke situ ya. Ini karena waktunya sudah 3:30, kurang 5 menit. Kalau mau ada satu pertanyaan lagi atau cukup, monggo. Masih ada 5 menit. Baik, masih ada 5 menit sebelum konsorsium sore ini diakhiri. Apakah ada pertanyaan lagi? Satu lagi pertanyaan. Atau respon ya? Respon dari para audiens. Bu Primi mungkin? Monggo, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siti. Iya, sama-sama. Laporan yang menarik Pak Mansur dan respon yang bagus teman-teman mahasiswa, sampai dengan pertanyaan yang sederhana, apa yang sudah disiapkan oleh KPI gitu untuk menghadapi 5.0 ini buat mahasiswa kan begitu. Tapi seperti yang sudah saya tuliskan juga di chat, sebetulnya ada 2 kunci, yaitu adaptasi dan optimis teman-teman. Jadi kalau kita adaptasi itu, maka kita harus membuka pikiran, membuka hati, gitu ya, menerima ini sebagai suatu challenge, bukan pesimisme. Yang tadi yang optimisme ya. Yang adaptasi tentunya kita harus selalu belajar. Gitu. Belajar dengan ketika saya waktu saya S1, kita masih memiliki optimisme dengan perkembangan dengan hobi kita waktu kecil filateli perangko. Nah, kita masih waktu itu hidup dengan Kodak foto film. Kemudian, nah kita waktu itu juga kami waktu S1 itu masih sering keluar masuk di wartel. Itu semuanya sudah gone sekarang, sudah hilang sekarang, tapi kemudian kita harus beradaptasi dan optimisme. Itu saja kayaknya sudah lebih dari 5 menit ya. Dan kalau memang mau lebih ya habis ini kita tidak lanjuti gitu ya Buka Prodi ya. Dan Pak Abbas, Bu Noni. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Primi untuk jawaban yang untuk adaptasi dan optimisme bagi Prodi KPI. Semangat, Bu. Ya, ini ada tambahan dari Bu Noni. Ya, siapa yang menguasai teknologi, dialah yang menguasai dunia. Mantap, ya. Ya, ini motivasi untuk teman-teman mahasiswa dan para Bapak Ibu dosen juga untuk tetap adaptasi dan optimis. Baik, terima kasih Bapak Ibu dan para mahasiswa yang sudah hadir dalam forum konsorsium di sore hari ini, dari siang sampai sore ini, dan tetap bertahan sampai detik terakhir ya. Dan semoga ilmu yang kita dapatkan dari diskusi sore ini bermanfaat bagi kita semua. Oh ya, nanti foto bersamanya setelah penutupan, Pak. Nggih. Ya. Ya, baik. Itu tadi paparan dari Bapak Mansur Hidayat, MA, perihal Society 5.0 dan masyarakat Islam ya. Kemudian hubungannya dengan masa depan anak-anak KPI ini seperti apa nantinya. Nah, baik Bapak Ibu, kita masuk ke acara terakhir yakni penutup. Mari kita tutup acara konsorsium di sore hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya pribadi sebagai moderator, mohon maaf apabila ada salah dalam penyampaian maupun tutur kata. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan beralih dulu, kita foto bersama dahulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya. Ya, silakan on cam. Ya. Silakan on cam. Oke. Kita tunggu beberapa Bapak Ibu dosen. Salam komunikasi ya teman-teman. Oke. 1, 2, 3, cheese.
Itu satu-satu ya. Slide 2 sebentar. Ya, asal ikut aja. Slide 2. 1, 2, 3. Terima kasih. Ya, ini tadi amanah dari Ibu Kaprodi untuk Bapak Ibu dosen KPI dan mahasiswa KPI tetap bertahan di forum karena akan ada apa ini Bu namanya? Koordinasi ya antara dosen dan mahasiswa KPI ya. Jadi selain dosen dan mahasiswa KPI dipersilahkan untuk meninggalkan forum. Ini bisa koordinasi lewat Zoom toh Bu Suci? Iya, koordinasi lewat Zoom ya Bu. Kalau koordinasinya lewat Zoom, ini masih mau di live-in. Oh, koordinasi lewat Zoom. Live-nya di stop saja. Kalau masih Oke. ini masih live YouTube. Jadi tetap. Mbak Nuril, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Terima indikator kasih, live-nya Bapak masih loh Bu. Live YouTube masih loh ini indikatornya. Oh iya, live YouTube-nya sudah dimatikan. Sudah dimatikan. Iya ya Bu. Ini kok masih ya? Tapi sudah sudah dimatikan Mbak. Tapi ada ketikannya sih. Masih loh. Buat tadi rekor. Saya soalnya open YouTube juga. Saya buka YouTube, di YouTube-nya masih ada. Tapi sudah dimatikan Mbak. Tapi ada ketikannya sih. Masih loh. Buat tadi rekor.